Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat Xiaoyan akan dibaptis oleh jantung guntur Haotian, Lei Ji menahan dan meminta diberikan kesempatan pertama. Melihat adegan ini, Xiaoyan tersenyum kecut dan bagaimanapun juga, selama ini Lei Ji telah banyak membantunya. Itu dianggap sebagai kebaikan. Kemudian, Xiaoyan membiarkan Lei Ji mencobanya lebih dulu, lalu Xiaoyan mundur sedikit. Dia tidak memenuhi syarat dan Tuan memberikan kesempatan kepadanya. Suara jantung guntur Haotian bergema dan sudut mulut Lei Ji tidak bisa menahan kedutan. Seolah-olah karena dia datang lebih dulu sehingga dia memanfaatkan Xiaoyan. Begitu suara jantung guntur Haotian jatuh, atmosfer di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lebih menekan dan seluruh ruang mengeluarkan suara mendesis. Guntur berkedip panik yang berisi dengan rasa kehancuran yang kuat. Lalu guntur pertama yang bergemuruh mengarah langsung ke arah Lei Ji. Dikarenakan ini adalah pembaptisan, maka itu tidak dapat dihindari dan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan sambaran guntur. Wajahnya tenggelam dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki jantung guntur, namun klan guntur sendiri membiarkan guntur dan dia memiliki kekuatan guntur yang menjadi miliknya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lei Ji dikelilingi oleh gemuruh guntur dan guntur di tubuh Lei Ji juga meraung. Kemudian, jantung guntur Haotian dengan gila-gilaan menuangkan 99 guntur Tianzhen. Pada saat ini terlihat Lei Ji menembak mundur ke belakang. Lalu Xiaoyan buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Lei Ji terlihat sedikit memalukan, namun Lei Ji tidak menyerah pada saat ini, tetapi melangkah maju lagi. Matanya yang indah menunjukkan ketekunan dan menatap fokus pada jantung guntur. Jantung guntur Haotian meraung lagi dan guntur menyambar tubuhnya satu demi satu. Setelah menahan 30 sambaran guntur, seteguk darah menyembur keluar dan kulit di tubuh Lei Ji sobek. Tubuh fisik Lei Ji tampaknya telah mencapai batasnya dan Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan bola guntur telah banyak pulih di tubuhnya. Itu juga termasuk pada Dong Haiyuan dan aura keabadian juga telah memancar dari keduanya. Sebelumnya mereka adalah abadi, tetapi kekuatan mereka telah jatuh dan sekarang mereka telah memperoleh energi dunia sehingga bisa menembus keabadian kembali. Hanya saja kekuatan mereka masih jauh dari level puncaknya seperti dulu dan mereka masih perlu terus berlatih. Xiaoyan berharap mereka bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin dan Sensi sangat membutuhkan lebih banyak orang kuat untuk membangun pondasi yang kokoh. Dengan kekuatan Dong Haiyuan dan Lei Ji, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur yang mengesankan. Pada saat berikutnya, sambaran guntur membuat daging hancur dan darah menyembur keluar dan tidak sulit untuk melihat bahwa ini sudah mendekati ambang batas tubuh Lei Ji menahan sambaran guntur. Jantung guntur Haotian semakin kuat dan sepertinya tidak ada gunanya melawan. Dengan tubuh fana, maka akan sulit menahan pembaptisan seperti ini. Namun jika seseorang memiliki tubuh fisik yang abadi, itu pasti akan mampu menahan pembaptisan guntur. Ada senyum pahit di wajah Lei Ji. Dia ingin bertahan, tetapi kegigihan ini tidak ada artinya. Dan itu bahkan belum setengah jalan. Namun kondisinya telah mencapai batas, dan jika dia melanjutkannya lagi, mungkin tubuh fisiknya akan hancur total. Tentu saja hal ini tidak perlu dilakukan Lei Ji. Dia sebenarnya hanya ingin mencoba
apakah dia bisa menahan pembaptisan jantung Guntur Hautian. Sesaat berikutnya, jantung Guntur Hautian tidak terus meledak. Dia secara alami merasakan tubuh fisik Leiji yang berada di ambang batas. Meskipun jantung Guntur Hautian tidak dapat ditaklukkan dengan bola guntur miliknya selama ratusan tahun, mungkin dengan bakat yang dimiliki Leiji, dia dapat menemukan jantung guntur lainnya. Aku tidak akan menyerah kepadamu. Itu bukan karena kurangnya bakatmu, tetapi karena ingatanku telah kembali dan aku telah menunggu tuanku. Leiji akhirnya tidak bisa menahan lagi sambaran guntur itu untuk pertama kalinya, dan tampaknya dia telah melawan 40 kali sambaran yang bahkan sebenarnya mengejutkan jantung Guntur Hautian, sehingga itu gagal mengenai Leiji. Kemudian Leiji mengeluarkan beberapa ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga darahnya meletus seketika, dan dengan kekuatan keabadiannya, lukanya pulih dengan cepat. Leiji tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia mengepalkan tinjunya ke jantung Guntur Hautian dan mengerti bahwa alasan sebenarnya adalah bahwa jantung Guntur Hautian sudah memiliki seorang master. Kemudian Leiji menatap Xiaoyan dengan mata cemburu. Terima kasih untuk kesempatan barusan. Leiji langsung tersenyum. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Karena itu bukan miliknya, Leiji tidak lagi terobsesi. Senior, aku benar-benar minta maaf. Xiaoyan tersenyum kecut karena bahkan dia tidak menyangka jantung Guntur Hautian akan menunggunya. Biarkan aku melihat apakah Tuan dapat menahan baptisan Guntur sejati ini. Leiji mundur, tetapi dia tidak meninggalkan tempat ini karena ada rasa penasaran di dalam hatinya. Dan tentu saja dia ingin melihat seberapa jauh Xiaoyan bisa melakukannya sekarang. Meskipun dia sudah bisa merasakan perasaan menindas dari aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, kemudian tubuhnya tiba-tiba bergerak maju dan langsung menghilang. Saat ini terlihat pembuluh darah guntur dari tubuh Xiaoyan berkedip liar di langit. Orang ini jelas sudah memiliki pembuluh darah guntur, tetapi dia masih mau memilikinya juga. Leiji terlihat kesal dan bergumam pelan. Hal ini memang akan membuat siapapun merasa iri dan cemburu. Leiji melampiaskan kekesalannya dengan menghentakkan kakinya ke tanah. Namun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Bahkan jika dia berasal dari klan roh guntur, dia tampaknya tidak lebih dari semut di depan reinkarnasi Yang Mulia. Saat ini semua praktisi di aula penjara guntur tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya mendengar suara yang memekakkan telinga bergema di lantai atas aula. Selain suaranya yang bergema di seluruh aula penjara guntur, itu juga sepertinya menimbulkan getaran yang kuat, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para penjaga di luar aula penjara guntur tidak berani lagi mengobrol dan minum anggur. Semuanya tampak gugup. Sementara itu, Dong Haiyuan yang sedang jalan-jalan di luar aula penjara guntur ragu apakah akan masuk dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat bahwa dia sangat khawatir dengan fenomena ini. Pada saat berikutnya, di tengah keraguan Dong Haiyuan, tiba-tiba ratu muncul dan segera dia menyambut ratu dengan hormat, dan para penjaga juga buru-buru berlutut dengan satu kaki. Semua penjaga tampak hormat dan keringat dingin keluar di dahi mereka, karena mereka takut hal itu disebabkan oleh kesalahan mereka. Mereka berpikir dengan datangnya ratu ke sini, itu menjelaskan bahwa masalahnya mungkin tidak kecil. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan memasuki aula. Ratu berbicara dengan suara yang dalam dan para penjaga segera mengangguk dan berkata, "Ya, Ratu." Mendengar instruksi ratu, Dong Haiyuan hanya bisa tersenyum kecut. Sekarang dia tidak bisa masuk
Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa Lei Ji akan baik-baik saja karena ada Xiaoyan juga di dalam aula penjara Guntur. Adapun orang-orang berdosa yang dipenjara di dalamnya seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Hanya saja di lantai ruang bawah tanah ada sosok yang benar-benar kuat, namun sosok itu disegel dengan batasan yang kuat dan seharusnya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Setelah ratu selesai berbicara, dia langsung menghilang dalam sekejap dan dapat dilihat dari sini kepedulian ratu terhadap Xiaoyan. Tidak peduli apakah itu di sisi terang atau gelap, selama itu dalam lingkup kemampuannya, maka dia akan berusaha yang terbaik untuk memastikan kelengkapan Xiaoyan dan melindunginya sepanjang waktu. Di luar aula utama penjara Guntur, ada awan gelap yang tebal dan guntur yang terkandung di dalamnya tampaknya menjadi gelisah, yang menyebabkan beberapa guntur membombardir dan menghancurkan tubuh mereka. Beberapa sosok ini sebelumnya menempah tubuh mereka dengan guntur, namun sekarang kekuatan guntur ini menjadi berlipat-lipat lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan absolut ini, mereka tidak lagi berani terus mengkonsumsinya. Pada saat berikutnya, semua mata beralih ke arah sumber suara yang lebih intens itu. Terlihat di luar aula, ada guntur yang keluar dari lantai atas lalu mengalir ke gumpalan awan di langit. Lalu terdengar seluruh kehampaan bergema dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Apakah Yang Mulia yang melakukan ini? Di antara sosok ini, banyak yang baru pertama kali ke tempat ini, dan guntur yang di luar kendali pasti dipengaruhi oleh kekuatan yang besar. Banyak sosok yang melihat pemandangan ini dengan mata bingung, dan mereka semua ingin mencari tahu. Tetapi jika mereka mendekati aula penjara guntur, maka mereka akan dihukum. Sehingga mereka hanya bisa menonton dari jauh, menunggu dan melihat apakah mereka bisa menemukan penyebab sebenarnya. Pada saat yang sama di lantai atas, terlihat guntur berkeliaran di sekujur tubuh Xiaoyan. Guntur Haotian berbeda dengan guntur yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Sambaran inti guntur void seperti cabang pohon, dan itu dikarenakan energinya yang sangat besar sehingga akan terbagi dan tidak dapat dikumpulkan seluruhnya. Tetapi jantung guntur Haotian berbeda. Guntur yang diledakkannya seperti seberkas cahaya yang bentuknya sebenarnya lurus, dan bentuk guntur ini terlihat agak aneh. Tetapi ketika itu jatuh pada tubuh Xiaoyan, dia merasakannya sebagai guntur yang sangat kuat, dan itu terbukti dengan sendirinya. Dengan kekuatannya, maka itu bisa meledakkan target dengan akurasi 100%. Semakin jauh kumpulan guntur ini pergi, maka semakin tebal lengan petirnya. Saat ini wajah Lei Ji terlihat muram. Dia terlihat sangat kesal dan merasa tidak percaya melihat Xiaoyan telah menahan 40 serangan jantung guntur Haotian. Tetapi jelas bahwa kekuatan Xiaoyan di sini tidak berkurang terlalu banyak. Walaupun itu pembaptisan guntur Haotian, namun terlihat dengan jelas bahwa Xiaoyan dapat mengatasinya. Melihat pemandangan ini, Lei Ji bergegas melambaikan tangannya, dan dia merasa bahwa itu akan segera ditaklukkan oleh Xiaoyan, sehingga dia tidak ingin terus menontonnya karena hal ini telah ditakdirkan. Jangan biarkan airnya mengalir. Tunjukkan kekuatanmu. Segera Xiaoyan meraung lagi, kemudian kilat menyambar dan kelopak mata Lei Ji berkedut. Dia belum pernah melihat orang tidak tahu malu yang bahkan membuat permintaan tidak masuk akal, dan merasa bahwa kekuatan jantung guntur ini tidak cukup baginya. Tentu saja dari sudut pandang Lei Ji ini adalah percobaan, dan bagi Xiaoyan ini adalah kesempatan bagus untuk lebih menstabilkan tubuh fisiknya. Setelah menerobos ke tubuh abadi, seseorang harus menanggung tingkat ini. Kekuatan pembaptisan guntur bermanfaat dan tidak berbahaya bagi Xiaoyan. Guntur Haotian jatuh dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Kemudian rambut Xiaoyan menjadi mengerikan.
Darah meluap dari sudut mulutnya, tetapi meski begitu, sosok Xiaoyan masih tegak lurus dan sama sekali tidak ada rasa takut yang tercermin di wajahnya. Tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan guntur Haotian yang dialami Xiaoyan sekarang telah melampaui batas yang dapat ditahannya. Itu bahkan lebih kuat beberapa kali dari sebelumnya. Di bawah permintaan Xiaoyan, jantung guntur Haotian mencondongkan tubuhnya ke depan, kemudian seberkas cahayanya langsung menyelimuti sosok Xiaoyan dengan gila-gilaan. Dia membasuh tubuh fisik Xiaoyan di bawah guntur yang sebenarnya. Terlihat retakan juga muncul pada kulit Xiaoyan, tetapi ki dan darah yang kuat sedang memperbaiki tubuhnya dengan gila-gilaan. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Walaupun demikian, dia masih memuntahkan seteguk besar darah. Saat pembaptisan mencapai langkah ke-80, daging dan darah di tubuh Xiaoyan retak lagi dan terlihat darahnya menyembur keluar. Untuk mendapatkan jantung guntur Haotian ini, Xiaoyan harus mengalami 19 pembaptisan lagi, dan sepertinya Xiaoyan hampir mencapai batasnya. Lei Ji yang hendak pergi tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Matanya terpaku pada tubuh Xiaoyan yang mengeluarkan darah saat ini. Seringkali hal seperti ini tidak tertahankan, sehingga tidak banyak yang memiliki tubuh abadi di dunia yang luas, kecuali klan dewa asli yang memiliki keistimewaan pada tubuh fisik mereka. Dan setiap kali tubuh fisik ditingkatkan, pasti ada rasa sakit seperti daging dan tulang yang remuk, sehingga banyak yang tidak ingin mencobanya. Aku harus mengakui bahwa klan dewa asli memang melawan langit, dan aku merasakan batas yang tidak dapat kutingkatkan. Namun batasan seperti itu bagi dewa asli hanyalah permulaan. Xiaoyan di tengah guntur menunjukkan senyum pahit. Hanya dengan melatih tubuhnya, dia dapat benar-benar merasakan keberadaan klan dewa asli yang menantang surga. Meskipun Xiaoyan telah menembus tubuh abadi, tetapi ketika dia ingin melangkah lebih jauh, maka Xiaoyan hanya merasakan batas tubuhnya sendiri. Pada saat ini Xiaoyan masih tidak menyerah. Dia dengan panik berpikir di dalam benaknya dan mengingat perasaan ketika avatar dewa asli menerobos. Tentu saja kesenjangan nyata antara dirinya dengan dewa asli tidak hanya dalam bakat, tetapi juga dalam hal kultivasi. Klan dewa asli telah sepenuhnya meninggalkan kultivasi vitalitas, dan dari perspektif kemauan mereka berpikir bahwa tubuh fisik mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat kuat. Apalagi seluruh tulang, daging, dan darah saling melengkapi. Tetapi yang membedakannya bukanlah tulang dan dagingnya. Berdasarkan keduanya, maka jiwa yang lebih kuat adalah darahnya, dan darah kuat yang terkandung di dalamnya adalah sumber sebenarnya dari kekuatan mereka. Setelah berpikir lebih dalam, Xiaoyan sepertinya telah menemukan arah tubuh fisiknya untuk berkultivasi. Sebenarnya tubuh fisik dan tulangnya telah mencapai kekuatan yang relatif tinggi, tetapi darahnya tampaknya menjadi bagian yang terabaikan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menghilangkan peradangan dan mencoba menyebarkan guntur yang membombardir ke seluruh tubuhnya. Sebagian besar kekuatannya yang kuat akan diblokir oleh daging dan tulang. Tetapi yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mencoba menggunakan lebih banyak kekuatan ki dan darah untuk melawan, sehingga ki dan darah bisa menjadi lebih kuat. Hal ini bisa dikatakan sebagai metode penempaan ki dan darah. Namun upaya semacam ini memang harus membayar mahal. Tubuh Xiaoyan telah mencapai batas daya tahannya, namun daging dan darahnya hanyalah retak. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, namun kecepatan kehancurannya unggul 1 poin lebih cepat. Dalam keadaan sedikit panik, Xiaoyan mengeluarkan banyak pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Adapun apakah itu efektif atau tidak, Xiaoyan tidak terlalu peduli sekarang, dan di dalam benaknya dia hanya perlu mencobanya.
Pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan semua energi di tubuhnya untuk memulihkan kekuatan abadinya. Ini semua adalah kartu truf Xiaoyan. Meskipun kecepatan pemulihan tubuh fisik masih belum dapat memenuhi kebutuhannya dan kehancuran terus berlanjut. Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan mungkin tidak akan bertahan sampai serangan ke-99 jantung guntur Haotian. Meskipun tubuh fisiknya sedang dihancurkan, namun darahnya semakin kuat. Xiaoyan meyakini bahwa untuk meningkatkan tubuh fisiknya, maka darah adalah kunci untuk membuat tubuh fisik melangkah lebih jauh. Jika ada setetes darah saat ini, mungkin itu bisa mengubah situasiku saat ini. Xiaoyan bergumam memikirkan hal ini, dan saat berikutnya setetes darah emas mengalir keluar dari salah satu 9 peti mati di dalam pagoda emas. Darah emas itu keluar di antara alisnya dan menggantung di depan Xiaoyan. Tentu saja, setetes esensi darah emas ini berasal dari avatar dewa asli, dan setetes esensi darah itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada avatar dewa asli. Tetapi bagi Xiaoyan, setetes esensi darah ini sangatlah penting. Jika dia memiliki esensi darah dari dewa asli, maka kekuatan ki dan darah yang luar biasa semacam itu dapat membuat tubuh fisik Xiaoyan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan menggabungkan avatar untuk mendapatkan kekuatan. Jika Xiaoyan dapat memilikinya, maka dia tidak akan ragu menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk mendukung penguatan secara keseluruhan, dan itu masih membuat Xiaoyan lebih kuat. Tetapi metodenya telah berubah. Xiaoyan melihat darah emas yang mengambang di depannya, dan dia tidak tahu apakah akan beresiko menelan esensi darah ini. Namun saat ini jantung Xiaoyan berdetak lebih kencang, dan ada perasaan di dalam hatinya bahwa menelan setetes esensi darah ini akan lebih berbahaya daripada menahan pembaptisan jantung guntur Haotian. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.